Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, kita kembali lagi bersama Ibu Ayu Saraswati. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan yang ada di subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, boleh anak-anak disiapkan dahulu buku tematiknya? Apakah sudah disiapkan semuanya? Oke, semuanya sudah siap ya. Terlihat nih ada yang memperlihatkan buku tematiknya ke depan kamera. Oke, bagus ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh ada salah seorang dari anak-anak yang mau memimpin doa? Oke, Fatan, silakan memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Fatan sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, sekarang boleh Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Iya, benar. Gimana? Iya, tentang belajar mengenai toleransi. Nah, untuk hari ini kita beralih ya ke subtema 2 di pembelajaran pertama. Boleh semuanya buka halaman 52 dan 53. Ibu izin menampilkan slide PPT-nya ya. Tunggu. Apakah Ibu sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar mengidentifikasi mengenai siklus air tanah. Nah, kemudian kita juga akan membaca nih teks yang berjudul siklus air tanah dan kita akan belajar untuk menyebutkan secara sistematis peristiwa yang ada pada teks non-fiksi tersebut dan kita juga akan memaparkan kembali peristiwa-peristiwa yang ada pada teks non-fiksi itu. Nah, oke. Semuanya perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar A dan gambar B. Coba perhatikan kira-kira lingkungan mana ya yang enak dilihat? Yang A atau yang B? Iya, gambar yang A. Kenapa coba gambar yang A itu indah dilihat? Iya, karena banyak pepohonan. Hijau. Iya, kalau yang B kayak gimana kelihatannya? Kering ya? Kering. Kira-kira kenapa tanah di lingkungan B ini bisa kering? Iya, karena daerah resapan airnya tidak ada atau berkurang ya. Nah, coba bisa tidak lingkungan seperti gambar A ini berubah menjadi lingkungan yang ada di gambar B? Oh iya, bisa. Gimana caranya? Apa yang menyebabkan gambar A ini bisa menjadi gambar B? Iya, karena pepohonannya ditebang. Selain itu, iya tanamannya dibabat habis ya, dibabat habis. Kemudian, iya daerah resapan airnya berkurang ya. Nah, kira-kira bisa tidak gambar B, lingkungan yang ada di gambar B ini berubah menjadi lingkungan yang ada di gambar A? Oh iya, benar, bisa sekali. Nah, bagaimana caranya supaya lingkungan yang ada di gambar B menjadi gambar A? Iya, dengan melakukan penanaman kembali tumbuhan, kemudian merawat tanaman tersebut, dan iya, membuang sampah ya, termasuk membuang sampah bisa termasuk supaya si saluran airnya tidak tersumbat. Oke, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan dan sekolahmu? Iya, ada yang menyiram tanaman tiap hari ya di rumahnya. Ada juga yang yang membersihkan sampah, kemudian membuang sampah di tempatnya, karena kalau buang sembarangan, nanti ketika hujan turun, sampahnya malah terbawa aliran air ya, dan itu malah menyumbat. Iya, benar sekali. Oke, sekarang coba perhatikan. Perubahan lingkungan itu terjadi karena dua faktor nih. Ada faktor alam dan ada faktor kegiatan manusia. Ada juga perubahan yang menguntungkan, tapi ada juga perubahan yang merugikan. Nah, apa sajakah itu? Oke, nah sebelum menjawab pertanyaan berikut, coba perhatikan teks yang ada di halaman 53.
mengenai siklus air tanah. Sekarang apa ada yang mau membacakan paragraf pertama? Oke, silakan Naufal, baca paragraf pertama. Oke, terima kasih Naufal sudah membacakan paragraf pertama. Nah, bisa dilihat ya di sini mengenai siklus air nih. Siklus air yang asalnya bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, dari udara kan membentuk awan-awan, kemudian nanti akan turun hujan. Nah, turun hujan airnya kembali lagi ke tanah kan. Nah, ada tanah yang airnya masuk ke sungai, ada juga yang masuk ke ke genangan, ke tanah lubang gitu ya, menjadi menggenang dan membentuk danau. Ada juga air yang masuk ke celah-celah atau pori-pori tanah dan bebatuan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini yang kita sebut sebagai air cadangan atau sumber air. Nah, oke, coba kita lanjut ke paragraf kedua. Ada yang membacakan? Yang perempuan? Oke, boleh Rufaidah, silahkan. Oke, terima kasih Rufaidah sudah membacakan paragraf kedua. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa di paragraf 2 ini berbicara tentang daerah peresapan air. Nah, daerah peresapan air ini ada kalau, ada apa coba? Iya, kalau ada banyak tumbuhan. Nah, kalau ada banyak tumbuhan, itu akan memperkuat struktur tanah. Nah, jadi tanah yang ada itu kan tanah tuh tercerai-berai itu ceritanya. Nah, untuk menyatukan tanah-tanah tersebut itu harus dicengkram oleh akarnya ya, oleh akar tanaman. Jadinya kuat gitu. Nah, ketika ada air yang masuk melalui pori-pori atau celah-celah tanah, nah inilah yang nanti disimpan menjadi cadangan air. Nah, begitu. Kalau misalkan tidak ada tumbuhan, bisa kita lihat kebayang nggak apa yang akan terjadi kalau tanah tersebut, apalagi tanah miring, tidak ada tumbuhan atau tidak ada pohon di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, benar sekali adalah akan menjadi longsor. Begitu. Nah, tahu nggak di daerah dataran tinggi itu, kalau misalkan ada tanah miring, biasanya apa yang dilakukan oleh penduduk sana untuk mencegah terjadinya longsor? Ada yang tahu? Apa coba yang dibikin berundak-undak seperti itu? Iya, tanah sengkedan. Biasanya ditanamin ini ya, ditanamin sawah, ditanamin padi maksudnya. Dibikin sawah sengkedan itu sengaja supaya airnya atau tanahnya tersebut tidak terjadi longsor. Oke, nah coba sekarang kita lihat nih. Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Nah, hutan berperan dalam menjaga penyimpanan air. Nah, hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, sebelum ke paragraf berikutnya, Ibu ingin memperlihatkan ini. Coba lihat di gambar yang paling kiri. Kira-kira itu peristiwa apa ya? Iya, kebakaran hutan. Nih, kebakaran hutan itu ada yang sifatnya faktor alam, ada juga yang faktor manusia atau akibat ulah manusia. Nah, kalau faktor alam itu biasanya ketika musim apa ya? Iya, benar, ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, kan si tanaman itu atau pohon-pohon kan kering ya. Jadi dia menyimpan sedikit sekali air. Jadi ketika matahari bersinar cukup terang, maka maka tanaman akan mudah terbakar. Oke. Nah, ketika mudah terbakar karena pohon yang ada di hutan itu jaraknya deket-deketan, maka mudah menyebar. Nah, kalau perbuatan manusia, kira-kira kenapa hutan itu sengaja dibakar? Ada yang tahu? Kalau yang sering dengar berita pasti tahu kenapa. Iya, gimana? Altan? Ah iya, benar sekali. Nah, untuk membuka lahan, nah biasanya dibikin jadi satu ragam ya, jadi seragam. Jadi bikin kelapa sawit. Nah, ini yang kemarin terjadi di Riau. Sempat kan ya berita ramai sekali di Riau, banyak orang yang sesak nafas gara-gara
asap dari hutan yang dibakar. Sampai pengendara motor, sampai orang jalan itu dalam jarak sekian meter tuh susah terlihat karena sudah tertutup oleh tertutup oleh asap gitu. Dan orang-orang sulit bernafas. Nah, ini merugikan sekali ya. Nah, kita lihat gambar yang ini nih, gambar yang ada di sebelah kanan. Ini adalah peta pulau apa? Iya, Pulau Kalimantan. Nah, bisa dilihat di tahun 1950 masih hijaunya masih banyak ya, masih banyak banget. Nah, di tahun berikutnya dalam tahun 1985 di tahun 2000 itu mulai kelihatan menyusut ya, mulai berkurang yang bagian hijaunya, hutannya makin sedikit. Dan terakhir di tahun 2020, yaitu tahun kemarin, lihat coba segimana lagi hutan yang ada di Kalimantan. Makin sedikit ya, lihat yang asalnya Kalimantan itu hijau sekali, menjadi paru-paru dunia ya, karena saking lebatnya hutan yang ada di sana. Tapi karena terus ditebang, karena dibakar, karena ya perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, maka hutannya menjadi berkurang. Dan lihat, gundul kan ya, gundul di tahun 2020. Maka nggak heran beberapa bulan kemarin di Kalimantan ada peristiwa apa coba? Iya, benar sekali, ada banjir. Coba bayangin, di wilayah yang dulunya jarang banjir, menjadi sering banjir. Duh, ini banget ya, aduh, sangat ironis sekali ya anak-anak. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke paragraf yang ini. Ada yang mau bacakan? Oke, boleh, silakan. Nah, oke, terima kasih sudah membacakan teksnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa tadi disimak ya bahwa hutan banyak gundul gara-gara ada yang ditebang, ada penebangan secara liar, ada pembakaran juga. Nah, ketika hutan tersebut semakin gundul, bisa tahulah akibatnya ya. Nah, pada saat hujan terjadi, maka akan banjir. Dan saat kemarau, banyak daerah yang mengalami kekeringan karena si cadangan airnya, daerah resapan airnya tidak ada. Gitu. Nah, sekarang coba lihat ini gambar apa? Ini gambar di kota atau di desa ya? Iya, di kota. Nah, di kota ini kan banyak ya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, terus ada aspal juga karena banyak kendaraan yang melintas ya. Nah, ternyata pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton itu dapat menghalangi resapannya air hujan ke dalam tanah. Nah, bisa kelihatan kalau misalkan di aspal banyak air yang tergenang ketika hujan dan bukannya meresap ke dalam tanah, tapi tidak bisa diserap. Akhirnya suka larinya ke selokan atau ke saluran air ya. Nah, kalau misalkan saluran airnya ternyata penuh oleh sampah, maka akan menggenang begitu dan menjadi kotor gitu. Dan ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Oke. Nah, bisa dilihat ini Ibu ambil foto yang ada di Sulawesi. Nah, bisa dilihat ini kan pada pakai perahu ya, tapi kok airnya kering ya? Bisa dilihat nih, tinggal lumpur-lumpurnya aja. Ya kalau airnya kering susah ya kita mau jalan. Nah, dulu kan sering ada ya di iklan televisi tertentu, ada iklan yang menayangkan pasar apung yang ada di Sulawesi dan di Kalimantan. Nah, sekarang kalau kondisinya airnya sedikit, gimana ya? Bisa kelihatan gitu, perubahannya begitu drastis gitu. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apa coba akibatnya? Iya, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Dan dengan begitu, sungai-sungai yang ada, danau yang ada itu menjadi kering. Nah, keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Dan menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air yang ada di awan, dan ini akan menyebabkan jarangnya terjadi hujan. Begitu anak-anak. Nah, coba sekarang buka halaman 55. Di sini ada skema. Ada skema tentang siklus air tanah. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD-nya di grup ya, di grup WA. Nah, silahkan dibuka grupnya dan mulai kerjakan ya.
Nah, di sini ada 3 peristiwa yang di teks yang tadi Ibu berikan atau di teks yang ada di buku tematik tadi. Tadi kan kita semua sudah menyimak dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf selanjutnya, dan ada beberapa peristiwa yang terjadi. Boleh sekarang dikerjakan peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3. Kalau sudah, kita bahas sama-sama ya. Oke, semuanya sudah? Oke, wah hebat sekali ya, sudah semuanya. Nah, coba sekarang peristiwa 1, ada yang bisa menjawab? Boleh Hanan, silakan. Dibacakan hasil pengerjaan dari peristiwa 1. Iya, kurang lebih sama ya seperti jawaban yang di sini. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara, selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun bisa masuk ke sungai yang akan terkumpul lagi di laut. Nah, ada juga air yang tergenang bentuk danau. Oke, benar sekali. Kira-kira ada yang jawaban peristiwa satunya yang lain? Oke, sama semua ya. Oke, pintar anak-anak. Nah, sekarang coba peristiwa kedua. Silakan Hanan tunjuk satu temannya. Siapa? Boleh. Boleh silakan Oksel. Iya, peristiwa 2 yang Oksel sampaikan sama ya seperti ini. Ada air yang turun ke tanah dan ada yang masuk, ada yang boleh ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Oke, sekarang coba peristiwa 3. Ada yang mau menjawab? Wah, siapa ini? Banyak yang angkat tangan nih. Siapa kira-kira? Oke, boleh. Siapa nih? Boleh Queensha. Boleh peristiwa 3 gimana? Iya, benar. Peristiwa 3 ini air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Oke, kira-kira siapa yang jawabannya benar semua? Wah, hebat. Oh, ada yang beda satu, nggak apa-apa. Gimana yang berbeda? Oke. Nah, terima kasih kepada Hanan, terus Oksel, dan Queensha yang sudah menjawab peristiwa ke-1, peristiwa kedua, dan peristiwa ketiga dalam siklus air tanah. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya siklus air. Tadi coba kita lihatnya dari sisi kanan, boleh. Nah, di sini hujan turun ya. Ketika hujan turun, nah air itu ada yang masuk ke sungai, ada yang menggendang menjadi danau, ada yang masuk ke celah-celah dan pori-pori tanah. Nah itu jadi cadangan air. Nah, nanti air yang ada di sungai, yang ada di danau itu akan mengalir dan sampai lagi ke laut. Dan di laut akan terjadi penguapan sampai akhirnya membentuk titik-titik awan dan terbawa angin sampai ke dataran tinggi dan terjadi hujan lagi. Nah, jadi siklus air tanah ini berkaitan dengan siklus air ya. Nah, untuk menjaga lingkungan kita agar tetap terpenuhi kebutuhan airnya, maka kita harus menjaga lingkungan ya. Jangan sampai perubahan lingkungan itu terjadi akibat perbuatan kita atau perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab. Oke, itu saja ya yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang boleh anak-anak Ibu kirimkan soal evaluasinya yang ada soal evaluasinya ke grup WA ya. Silakan diperiksa. Sudah? Oke, soal evaluasinya cuma ada 2 dan membutuhkan jawaban yang rinci ya. Nah, silakan jawab dalam 3 hari ke depan, terakhir hari Sabtu. Nah, sekarang coba kita review kembali, kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Iya, hari ini kita belajar mengenai mengurutkan peristiwa ya dari siklus air tanah. Tadi ada peristiwa ke-1, peristiwa kedua, dan peristiwa ke-3 yang mana membicarakan tentang siklus air tanah. Nah, bisa kita lihat juga bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting sekali ya, karena
itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari ucapkan ayat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari tentang pembelajaran kedua di subtema 2 juga. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, semuanya hebat sekali bisa menjawab dengan baik, aktif sekali di kelas, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.